Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ino dalam pembelajaran agama. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu, tidak ada yang mengganggu segala proses belajar mengajar kita. Meskipun dalam masa pandemi ini kalian tetap berada di rumah, belajar di rumah, tetapi tetap semangat dan sehat selalu. Ingat, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, mengasihi anak-anak-Nya, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Maka kita harus tetap bersemangat dan jangan lupa untuk rajin berdoa, meminta kesehatan kepada Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk materi agama yang pertama. Materi agama yang pertama, tema yang A, tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nah, pelajaran ini sudah pernah kita bahas sebelumnya pada saat kalian kelas 4. Sekarang kita memperluasnya lagi, memperdalamnya lagi. Ibu harap kalian menyimak penjelasan Ibu dengan baik, agar kalian bisa mengerti dan memahami tentang arti perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Pasti semuanya tahu gambar ini gambar apa? Ya, pintar sekali. Gambar ini adalah kado atau hadiah. Kumpulan-kumpulan kado atau kumpulan-kumpulan hadiah. Pasti di antara kita semua pernah menerima atau memberikan kado atau hadiah kepada teman-teman. Ya, meskipun bungkusnya tidak sama persis seperti gambar, tapi ini semua artinya sama, yaitu kado atau hadiah. Hadiah kita bisa berikan salah satunya misalnya boneka. Kemudian ada juga alat tulis, mobil-mobilan, buku cerita, robot-robotan, pistol-pistolan. Dari pilihan hadiah di sini dapat kita kelompokkan mana yang bisa kita berikan kepada perempuan dan mana yang bisa kita berikan kepada laki-laki. Karena antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik itu perbedaan berupa fisik maupun psikis. Kegemaran juga merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah gambar anak perempuan. Dan ini adalah gambar anak laki-laki. Keduanya sangatlah tampak berbeda. Perbedaan itu dari perbedaan fisik dan psikis. Sekarang kita ingat kembali tentang perbedaan fisik. Perbedaan suara. Misalnya, suara laki-laki lebih besar daripada suara perempuan. Kemudian bentuk badan. Kulit laki-laki lebih kasar, sedangkan kulit perempuan lebih halus. Kemudian, laki-laki lebih berotot, perempuan tidak berotot. Nah, perbedaan rambut. Rambut perempuan lebih panjang, sedangkan rambut laki-laki lebih pendek. Kemudian juga yang jelas perbedaan alat kelamin dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Kemudian perbedaan yang kedua ada perbedaan psikis atau kejiwaan, perbedaan emosi. Laki-laki lebih berani, sedangkan perempuan lebih lemah lembut. Kemudian perbedaan tugas atau peran.
Laki-laki bertugas mencari nafkah, sedangkan perempuan bertugas merawat rumah. Itulah perbedaan fisik dan psikis. Tapi ingat, dari perbedaan ini adalah bertujuan agar kita sebagai laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukannya untuk saling mengalahkan, saling mengejek, saling menghina, tetapi Allah memberikan perbedaan antara kita dengan tujuan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat juga bahwa kita manusia diciptakan sebagai citra Allah, serupa, segambar dengan Allah, berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan paling istimewa. Kita memiliki akal budi dan kehendak bebas. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan juga Tuhan memberikan tanggung jawab terhadap kita agar kita memiliki tanggung jawab terhadap peran kita masing-masing. Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Akan tetapi ada perbedaan yang lain yang harus kita pelajari, yaitu perbedaan kodrati yang mendasar yang dikehendaki Tuhan. Apa itu perbedaan kodrati? Yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Namun, tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Di dalam hal ini tampak bahwa perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Antara laki-laki dan perempuan harus dapat bekerja sama. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapaan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab, dan melindungi. Jadi, nilai-nilai Kristiani adalah memiliki sikap kebapaan maupun keibuan, yang kedua merawat, yang ketiga menyukai keindahan, yang keempat kreatif, kelima bekerja sama, keenam sikap tanggung jawab, dan yang terakhir melindungi. Menjelaskan juga bahwa kisah hadiah dari ibu mau mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan kita harus menerima keadaan diri seutuhnya. Kisah ini dapat kalian baca dalam buku paket kalian. Menerima jati diri atau kodratinya agar kelak tidak ada penyimpangan. Selain itu, keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah hendak menunjukkan bahwa pada kodratnya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara kodrati sebagaimana dikehendaki Allah Sang Pencipta. Laki-laki memiliki keistimewaan tersendiri. Demikian juga perempuan. Keistimewaan kodrati itulah yang menunjukkan peran, tugas, serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan agar saling menyempurnakan di antara keduanya.
Maka, selain kerjasama, laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghargai satu dengan yang lain, saling menolong, saling menjaga, dan saling bekerja sama. Gereja juga berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan disebut citra Allah. Nah, kalian bisa melihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Pandangan manusia sebagai citra Allah bukan hanya menempatkan kedudukan istimewa manusia di hadapan Allah Penciptanya, tetapi sekaligus menegaskan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Berikut Bu Ino akan putarkan kisah penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Perhatikan baik-baik dan cermati baik-baik video yang akan Bu Ino putarkan ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Nah, dari uraian penjelasan pesan kitab suci dan video di atas, gereja menekankan beberapa nilai serta sikap dasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu sikap hormat, sikap mengakui kesepadanan, sikap kerjasama, dan sikap untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam membangun. Semoga dari video ini anak-anak bisa memahami dengan benar, dengan jelas. Bila nanti anak-anak masih kurang mengerti atau kurang jelas, maka pada saat pertemuan agama melalui Google Meet bisa bertanya langsung kepada Ibu. Sekian penjelasan Bu Ino, semoga membantu anak-anak memahami tentang tema yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.